Kobalt, logam yang penting untuk teknologi modern seperti baterai dan perangkat elektronik, adalah komoditas berharga yang seringkali menjadi pusat perhatian industri tambang global. Sebagian besar pasokan kobalt dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo, yang dikenal karena kekayaan alamnya. Namun di balik kilauan kobalt terdapat ironi yang tragis. Tambang kobalt di Kongo telah memunculkan berbagai isu termasuk kerusakan lingkungan yang parah, penderitaan manusia, dan masalah etis yang mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi ironi yang melingkupi tambang kobalt di Kongo. Republik Demokratik Kongo adalah salah satu negara terkaya di dunia dalam hal sumber daya alam. Namun di balik kekayaan alamnya yang melimpah, terdapat kemiskinan yang melanda rakyatnya. Ironisnya, Kongo memiliki salah satu tingkat kemiskinan yang tertinggi di dunia. Sumber daya kobalt yang melimpah di Kongo seharusnya menjadi berkah bagi negara ini, membawa kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Namun kenyataannya adalah bahwa banyak orang di Kongo masih hidup dalam kondisi kehidupan yang sangat miskin dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, dan air bersih. Ironi ini menggambarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mendalam dalam distribusi kekayaan di negara ini. Selain kemiskinan, tambang kobalt di Kongo juga terkait dengan serangkaian masalah hak asasi manusia yang serius. Para pekerja tambang yang seringkali adalah anak-anak, seringkali bekerja dalam kondisi berbahaya dan tanpa perlindungan yang memadai. Mereka terkena bahaya kesehatan seperti keracunan logam berat dan seringkali diperlakukan dengan tidak adil oleh perusahaan tambang. Kondisi kerja yang buruk ini seringkali dikaitkan dengan praktik kerja paksa dan eksploitasi anak-anak. Selain itu, terdapat laporan tentang kelompok-kelompok bersenjata yang mengendalikan tambang kobalt di beberapa wilayah Kongo. Mereka sering menggunakan kekerasan dan kebijakan intimidasi terhadap pekerja tambang dan masyarakat setempat. Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi rakyat Kongo malah menjadi sumber konflik dan kekerasan. Tambang kobalt juga berdampak buruk pada lingkungan di sekitar wilayah penambangan. Proses penambangan yang tidak berkelanjutan seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Penebangan hutan, pencemaran air, dan limbah beracun adalah dampak yang sering terjadi. Salah satu konsekuensi ekologis yang paling serius adalah pencemaran air oleh limbah tambang. Air, tanah, dan sungai di sekitar tambang sering terkontaminasi oleh limbah kimia dan logam berat yang digunakan dalam proses penambangan. Ironisnya, sumber daya air yang sangat penting bagi masyarakat lokal juga menjadi tercemar, mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan manusia. Kongo sangat bergantung pada sumber daya alamnya untuk pertanian dan mata pencaharian lainnya. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang kobalt berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari rakyat Kongo. Salah satu ironi utama tambang kobalt di Kongo adalah dominasi perusahaan-perusahaan multinasional. Meskipun sumber daya alam Kongo sangat berlimpah, sebagian besar manfaat ekonomi dari penambang kobalt justru jatuh ke tangan perusahaan asing. Hal ini adalah akibat dari perjanjian dan kontrak yang tidak adil yang diterapkan oleh pemerintah Kongo. Perusahaan-perusahaan multinasional sering mengambil keuntungan dari kondisi politik yang labil dan kerentanan ekonomi Kongo. Mereka beroperasi tanpa banyak regulasi dan seringkali tidak memenuhi standar lingkungan atau sosial yang memadai. Akibatnya, sumber daya alam yang sangat berharga ini lebih sering menguntungkan perusahaan asing daripada rakyat Kongo yang seharusnya mendapatkan manfaat darinya. Meskipun tambang kobalt di Kongo telah lama dikelilingi oleh ironi dan masalah yang mendalam, ada upaya yang sedang dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Beberapa organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia telah berusaha untuk mengungkap masalah ini kepada dunia dan mendesak perusahaan-perusahaan untuk bertanggung jawab atas praktik mereka. Selain itu, ada upaya untuk menciptakan transparansi dalam industri tambang,
termasuk inisiatif untuk melacak rantai pasokan kobalt dari tambang hingga produk akhir. Dengan lebih banyak transparansi, diharapkan akan lebih mudah untuk melacak sumber daya yang berasal dari tambang yang dioperasikan secara etis. Pemerintah Kongo juga memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah ini. Mereka perlu memperkuat regulasi, mengawasi penambangan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam dikembalikan kepada rakyat Kongo. Ironi tambang kobalt di Kongo mencerminkan realitas kompleks di mana sumber daya alam yang berlimpah dapat menjadi kutukan ketika mereka dieksploitasi tanpa pertimbangan yang memadai untuk manusia dan lingkungan. Meskipun Kongo adalah salah satu produsen utama kobalt di dunia, rakyatnya seringkali menderita akibat tambang yang merusak dan perusahaan-perusahaan multinasional yang mendominasi industri ini. Upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerjasama internasional, transparansi, dan tanggung jawab perusahaan. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana dan adil untuk mencegah dampak yang merusak pada lingkungan dan penderitaan manusia. Dengan upaya bersama, mungkin ada harapan untuk mengatasi ironi tambang kobalt di Kongo dan memberikan manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi rakyat Kongo dan dunia secara keseluruhan.